Silakan dilihat halaman 90 atau 83. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati ujian yang begitu berat. Sebagaimana tadi disebutkan, ujian jangan sekaligus seperti tadi. Harusnya bertahap ya. Itu ujian akhir memang lumayan berat, tapi saya perhatikan memang dari mayoritas itu semuanya najah ya, lulus. Dilihat dari apa? Satu tentunya dari tulisan ya. Dari tulisan, memang tulisan itu ada kajian khusus cara menulis ya. Itu tidak diperhatikan, tapi walaupun sebetulnya itu kurang tepat atau salah, tapi maksudnya memang ke sana gitu. Jadi dimaklumi itu. Maksudnya itu gitu. Kadang-kadang iya mikir, jadi sepertinya mikirnya ke sana pas nulisnya nah gitu. Tapi insya Allah dibenarkan. Jadi kalau nanti merasa asa tidak percaya, memang yang begitu diabaikan ya. Saya abaikan karena bukan artinya harus memang 100%. Tetapi dilihat dari menulis itu, kalau memang tidak ada hubungan ya memang itu salah itu ya, kalau tidak ada hubungan. Ini maksudnya benar. Atau ada juga yang lupa mungkin misal ada watul jazimah apa yang ini ya. Nah, kadang-kadang ada salah tapi dimaklumi ya. Iya. Ada rumus 4 3 2 1, tahu rumusnya itu. Tapi mana itu. Tapi itu jadi modal ya. Jadi modal, alhamdulillah. Biar nanti di Jumat depan kita sudah mulai masuk ke mencoba mengi'rab ya. Kita mencoba mengi'rab Al-Qur'an. Kita langsung ke Al-Qur'an. Tapi yang nahu yang al-muyassar yang itu yang sesi kedua, nah kita sudah mulai setar ke fa'il, sudah ke masuk jumlah ya. Biar nanti dipraktekkan ilmu-ilmu yang sudah bahas itu kita praktekkan di i'rab Al-Qur'an. Insya Allah berarti sudah masuk ke level 2 ya. Level berikutnya sudah, alhamdulillah. Sudah. Iya. Kalau kemarin yang sorop itu kan langsung sorop kan tahu, oh iya betul di situ cara apa menghafalnya gitu ya. Cara membaca atau menghafalnya masing-masing beda. Hanya yang jelas kalau yang sorop memang terus dimurojaah setiap hari. Kalau sorop dari mulai yang tidak dibahas yang huwa humahum yahu baituhu baitahu baitihi terus minhu ilaihi. Nah, baru nanti ke yang kemarin dibahas dari mulai tasrif usul sampai ke furu. Adapun yang kemarin apa yang kalau yang sorop kata saya itu ulang itu sebenarnya sedikit yang mungkin maksudnya benar. Seperti Bu Nudia kemarinnya, Ustaz apa maksudnya harus diulang yang itu harokat saja sedikit yang harus diperhatikan. Isi maf'ul yang itu. Kemarin nanya apa yang salahnya? Itu salahnya maf'ulatin yang di akhir. Udah ada Bu Nudia? Oh tidak, belum. Maf'ulatin harusnya maf'ulatun. Itu saja. Tapi yang maksudnya benar gitu. Udah benar maksudnya. Kemudian tapi yang jadi aneh itu kenapa yang panjang-panjang bisa itu ya. Tapi yang isim zaman, isim makan, isim alat kan hanya 3 itu teh. Aneh itu. Fi'il madi lancar.
Fi'il mudhari lancar, majhul ma'lum itu lancar. Kenapa? Pas yang berarti tidak biasa itu ya. Maf'alun kan hanya 3 kan? Maf'alun, terus maf'alani, mafa'ilu. 3 namanya. Nah, iya. Oh, itu terakhir ya. Itu kalau disorop itu ya. Ya perhatikan disorop di situnya ya. Disorop di situnya. Yang terakhir kalau yang nahu yang menentukan isim fi'il harap di Al-Fatihah. Mungkin waktu habis mungkin ya. Mungkin waktu habis dilihat, ada yang diisi, ada dilewat gitu. Ada yang digabung. Ya. Kalau lillah itu 2. Alhamdulillah. Jangan nyebut isim saja, jangan. Kan lillah itu 2. Lillahi. Li itu isim, Allahi li itu huruf. Tapi insya Allah tidak ini ya, tidak ini. Yang belum itu Ibu Marta, belum. Ibu Marta ada? Belum ya, Bu Marta kemarin ya kemarin sore baru beritahu. Itu belum saya lihat. Itu sebagai ulasan yang kemarin. Insya Allah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, alhamdulillah. Kita sudah masuk ke itu tentang bab kata al-kalimah. Nah, mulai sekarang itu masuk ke al-kalam atau sering disebut jumlah mufidah. Kita masuk ke jumlah mufidah. Tapi sebelumnya kita murojaah yang kita tasrif yang ini di halaman 90 atau yang dulu halaman 83. Ini tasrif yang usul ya, tasrif usul. Di sini beda sedikit. Kalau kita kan fa'ala yaf'ulu bab 1, kalau ini fa'ala yaf'ilu. Ini mengambilnya tasrif yang Tuan Hasan. Tasrif yang Tuan Hasan atau tasrif yang lain. Tetapi kita mengambil fa'ala yaf'ulu karena kemarin kita jelaskan itu sering banyak digunakan. Sering digunakan wazan fa'ala yaf'ulu, maka kita simpan di bab 1. Jadi bab 1-nya yang ini saja. Jadi dipindah ya, bab 1 jadi bab 2, bab 2 jadi bab 1. Sisanya sama. Baik, seorang-seorang ya, seorang-seorang sekarang mah sudah lega lah, biarkan seorang-seorang juga ya. Tidak harus berjamaah. Ini bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Bab 1-nya yang nomor 2 itu, fa'ala yaf'ulu, silakan baca. Iya, hanya bab 1 saja. Berarti yang kosong itu sama dengan di atas. Ya gitu. Bukan kosong ini. Ya teh malas nulis gitu. Kemudian sani, al-babus sani. Nanti belajar dialirkan ya. Mengalir, bagaikan aliran air ya, mengalir. Terus bab salis. Diulang. Bab 3. Yang bab 3. Istamir. Al-babur rabi'. Diulang. If
If'al mungkinnya. Yang bab 4. Oh, itu yang dulu ya? Oh iya, coret. If'il jadi if'al. La taf'al jadi la taf'al. Maf'ilun jadi maf'alun. Maf'ilun jadi maf'alun. Jadi yang kasroh 4 sigoh ini semuanya coret, ganti dengan fathah semuanya. Semuanya yang 4 ini ya. Jadi if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun. Yang dulu coret ya. Kalau yang baru sudah diperbaiki yang ini. Ya, diulang. Nah gitu. Istamir. Yang tadi turunkan semuanya ke bawah. Jadi begitu. Ya, begitu ya. Jangan sama, harusnya if'il. Salah yang ini. Nah, jadi gitu, if'il. Terus. Fu'ila yuf'alu. Iya. Tulis semuanya. Hah? Oh iya betul. Yuf'alu. Dari atasnya sudah salah. Yang bab 5 fi'il amr, fi'il nahi, fi'il isim zaman, isim makan itu semuanya harokatnya kasroh. Jadi tulis kembali dengan Arab if'il, jadinya gitu ya. Yang bab 5 kan fa'ila yaf'ilu yaf'i. Nah, itu jadi if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ila yuf'alu. Itu koreksinya itu ya. Sudah dikoreksi? Baik, sekarang al-babu al-as-sadis. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini hanya murojaah ya. Bedanya kalau bab 6 itu ada kata fa'ilun, itu ya. Itu diberi tanda fa'ilun. Beda khusus yang ini. Yang lainnya fa'ilun. Karena bab ke-6. Bab 6 ini biasanya membahas tentang fi'il yang lazim. Lazim. Lazim itu apa? Tidak membutuhkan maf'ul bi. Lawannya apa? Muta'addi. Nah, muta'addi tidak masuk di bab 6. Bab 6 biasa bab itu ya, yang lazim, bahkan membahas tentang sifat. Sifat, misalkan baik, hasuna, besar, kaburo, kecil, soguro. Nah, biasanya membahas tentang itu bab 6 itu ya. Ya, sifat. Nah, sekarang kita teruskan. Ini murojaah sampai akhir ya. Sekarang halaman 91, yang dulu halaman 84. Al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi. Polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, jelas ya.
Fi'il madi ada dua, ada ma'lum, ada majhul. Tasrifnya yang di bawah. Silakan baca berikutnya yang maklum dulu. Halaman 91. Oh, yang lama 84. Oh semangat ya. Alhamdulillah semangat. Zadakillahu hirson. Semoga Allah tambahkan semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nanti ada kebagiannya. Ya. Iya. Yang maklum dulu. Nah, kalau biasa lagam itu silahkan teruskan ya. Itu lagam itu ya, gontor. Lagam gontor itu teh. Terus sekarang yang majhul. Nah, jadi terbawanya. Ya, tidak apa-apa, silahkan. Ya mau Ustadz Aceng ya mah. Gaya begitu ya. Oh, dukanya. Ada pertanyaan untuk fi'il madi? Ini hafalan saja. Praktek nanti justru di kalam nanti ya, di nahwu. Fi'il madi ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau tidak ada kita teruskan. Mudhari, al-fi'lu al-mudhari. Lihat di sini tandanya dimulai dengan anaitu, anaitu, anaitu. Tulis anaitu. Kumpul dalam ucapan anaitu. Anita itu Ustadz ini. Ustadz. Anayata. Anita itu Ustadz ini. Masya Allah. Aminuddin Soleh. Rahimahullah. Anita. Anita. Karena beliau meringkasnya itu dengan bahasa Indonesia. Kalau belajar bahasa Arab sebetulnya bagusnya pakai anaitu. Anaitu itu fi'il apa? Fi'il madi dari ana yakni. Ana yakni. Anaitu, ana yakni. Sekarang nanti download aplikasi yang nanti ada namanya apa? Kamus ya. Mau kamus yang mana? Bisa Al-Ma'ani bisa ya. Atau kamus apa itu? Dari Ristek itu. Ustadz Firanda itu ya. Kamus itu bisa. Nanti pas nanti mengi'rab Quran, kita harus tahu makna. Lihatnya ke situ ke kamus. Tapi kalau yang menjadi rujukan awal sebetulnya kamus yang Mahmud Yunus. Ada yang bawa? Itu nanti bawa itu ya. Kita membukanya dikit. Nah, itu betul. Itu nanti rujukannya itu Mahmud Yunus. Covernya beda-beda. Yang saya punya yang coklat. Nah, itu bagus untuk kita di kelas ya. Di kelas biar nanti melihat langsung ke sini kamusnya. Kalau yang dekat di sini Al-Munawwir. Al-Munawwir cuma kan tebal. Al-Munawwir, tapi Al-Munawwir ambilnya yang Arab Indonesia. Arab Indonesia. Biar nanti saat mengartikan seperti yang tadi ya, ana itu. Nah, lihatnya ke situ. Ana. Mahmud Yunus. Bagi di kita itu Mahmud Yunus, di kelas kita itu di sini ya. Jadi gunakan Mahmud Yunus. Kalau Al-Munawwir cukup di rumah untuk pendalaman. Dah beratnya, berat. Mahmud Al-Munawwir. Al-Munawwir ada dua, yang biru. Nah, ambilnya yang biru. Karena biru itu Arab Indonesia. Yang Mahmud Yunus yang biru. Mahmud Yunus banyak warna. Banyak warna Mahmud Yunus.
Yang biru itu yang Al-Munawwir. Itu Al-Munawwir. Kemudian itu ya, berarti kalau Al-Munjid dari pendeta itu ya. Tapi sebagai istifadah boleh juga. Kamus Al-Munjid. 1 jilid. Tapi itu 3 pendeta. Pendeta saja bisa membuat kamus. Dalam sejarahnya memang 3 pendeta itu dibiayai oleh gereja untuk membuat kamus. Nah, kelebihan Al-Munjid itu kalau organ badan kita itu di kamus itu lengkap. Paling banyak memang organ badan kita. Dari mulai sya'run, rambut, sampai ke rijlun. Itu semuanya lengkap Al-Munjid. Tapi sayang itu dibuat oleh pendeta. 3 pendeta itu. Tapi jadi disiplin ilmu. Syekh Dahdah juga kan sama. Beliau itu kuliahnya S1, S2, S3 di Amerika. Tapi membuat Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah. Kamus bahasa Arab semuanya lengkap. Bahkan Mu'jam Tasrif. Bahkan beliau itu membuat itu. Yang kadang-kadang bukan dari Muslim juga ada yang mereka membuat itu. Karena bahasa Arab itu bahasa dunia. Dan tidak selamanya orang Arab. Contoh ada satu kamus yang itu sampai jadi rujukan seluruhnya. Ada yang tahu kamus apa? Berjilid-jilid. Rujukan. Dia orang Afrika. Bukan orang Arab. Afriqi. Ibnu Manzur. Ibnu Manzur Al-Ifriqi. Orang Afrika. Nama kitabnya Lisanul Arab. Nah itu terkenal. Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab itu kitab yang membahas tentang kosakata bahasa Arab. Nah itu memang yang terbaik itu. Cuma itu nanti tingkatan takhosus. Maksudnya takhosus itu kalau kita sudah levelnya sudah biasa turos begini, takhosus itu mau tidak mau langsung ke turos, tapi kalau takhosus tidak lagi ada nanya nahu dan sorobnya. Kalau awal-awal pasti ditanya, misal qalallahu, mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, misal begitu ya. Tapi kalau takhusus tidak. Dan satu waktu kita masuknya ke takhusus. Yang penting kita levelnya terus dilalui ya. Dilalui. Biar tidak hanya kan kita belajar bahasa Arab ya, nahu sorob, jangan niatnya hanya ingin bisa bahasa Arab, lebar. Kalau niat hanya ingin bisa bahasa Arab, tapi kalau niatnya ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang terbaik. Kalau niatnya begitu. Karena banyak orang belajar bahasa Arab fasih, tapi ternyata bukan untuk menelaah agama, tapi hanya untuk komunikasi saja. Maka kita dari dulu di awal, kita niatkan itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kedepannya insya Allah ya. Iya. Kan di Quran udah ada artinya, Pak Ustaz, kalau memahami itu ada. Ya tidak. Iya, kalau hanya mengandalkan arti itu awam. Kalau kita kan sudah masuk ke bukan lagi awam, khos. Kita itu kajiannya kajian khos. Kalau awam itu ya awam saja, seperti pengajian umum. Pengajian umum kalau kita hadiri, ustadzah siapapun itu umum, awam. Kalau kajian seperti ini sudah masuk ke khusus. Kajian khusus. Nah, kalau hanya mengandalkan di Al-Quran ada terjemah atau di hadis ada terjemah, semuanya sekarang ada terjemah, kita masuk di kelompok awam. Tapi kita kan ingin meningkat jadi ke khos. Kalau khos itu ya belajar yang begini. Karena orang yang hanya belajar terjemah saja, dia akan paham itu saja, tidak bisa mengembangkan. Tapi kalau kita terus menggali, mengkaji, bukan hanya terjemah, tapi tafsirnya, itu akan lebih mengembang. Makanya kita akan paham nanti ke depan apa tujuan kita belajar nahwu, sorob dan nahwu.
Kalau hanya mengandalkan terjemah, yaitu bagi yang awam. Bagi yang awam. Tapi udah percuma upami orang belajar nahu sorof nahu, tapi ternyata anger ngandalkan terjemah, jangan ke depannya. Lihatnya ke turos langsung. Memang agak lama. Kita belajar tuh agak lama, tapi yakin biiznillah ya, biridullah, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, kita nantinya akhirnya bisa mandiri. Bisa mandiri ketika membaca turos-turos ulama. Kenapa? Karena sudah tahu itu. Walaupun sekarang kan sudah ada terjemah. Ibnu Qudamah, kitab yang terkenal yang banyak itu, yang tebal tentang fikih Hambali, namanya Al-Mughni. Kitab Al-Mughni itu jadi rujukan. Nah sekarang kan sudah ada terjemah. 11 jilid terjemahnya. Dan itu terjemahnya itu dibagikan kemana-mana. Sudah bentuk PDF. Tapi masalahnya kan kita tidak ke terjemah. Terjemah level awal saja ya. Seperti ini kan, ini terjemah. Diterjemahkan maksudnya. Ini kan diterjemahkan. Nanti kedepannya kan tidak akan melihat yang terjemah begini. Langsung ke turosnya. Makanya betul yang tadi Bu. Ada memang terjemah di Al-Quran atau di hadis. Bahkan di aplikasi. Tinggal klik sekarang kan ya. Dan apalagi sekarang aplikasi terbaru tadi malam atau kemarin, aplikasi ingin tahu tentang ilmu hadis dan sebagainya dengan bantuan teknologi AI. AI, Masya Allah itu berebet, waduh itu untuk menelusuri misal satu hadis itu sudah tadi malam tuh launching. Atau kemarin, mungkin dari kemarin itu sudah mulai ada sekarang. Jadi dimudahkan. Iya, makanya harus, tapi kan bahasa Arab itu, makanya terus belajar ini. AI, apa artinya teh? Artificial Intelligence. AI itu teh. AI. Ada lagi? Bisa dipakai segala macam yang lain. Iya yang itu. Itu syajarah sanad itu apa ya? Pohon hadis ini dari siapa saja, itu langsung hitungan. Kalau dulu, jadi saya bercerita, kalau dulu ingin mentakhrij satu hadis itu bisa 2 hari 3 hari, bahkan 1 pekan kalau sulit gitu. Sulit. Sekarang mah bukan hitungan hari. Itu 1 hadis, 2 hari, 3 hari, 1 pekan. Ini mah mau berapa hadis hitungan menit. Masya Allah, dan itu akurat. Kan data ya, gitu ya. Data itu pasti ada. Pasti betul data itu gitu. Makanya zaman sekarang memang ada perubahan sedikit ya. Teknologi-teknologi yang itu tidak bisa kita pungkiri dan kita mengikuti itu. Contoh. Kalau ingin mengklik, misal, kalau kita ingin tahu tentang seluruh surah, pernah kita jelaskan, yang ini kan, surah. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana cara membaca, ada istima, bagaimana mendengar cara bacaan kata itu, bukan ayat saja, kata itu tuh. Misalkan alim, nanti istima langsung. 1 itu dari bacaan, kedua maknanya ada, ketiga kiroatnya, kiroat imam hafaz, imam-imam yang lain ada, tasrifnya ada, kan tasrifnya apa di sini maksudnya apa, i'rabnya tuh kan ada, tarjamahnya ada, ini kata dalam Quran ada berapa kali, kan saya ngajak mah, tinggal klik gitu kan sekarang. Berarti ada yang bikin ya Pak Ustaz? Ya ulama-ulama di Timur Tengah. Mereka konsen di situ. Kita mah tinggal mengkonsumsi ini saja. Tapi syaratnya tadi cintai bahasa Arab. Itu dulu ya. Itu dulu. Makanya kan sekarang kalau mau bertanya, sekarang tinggal asal tahu saja ininya. Tapi ulah nu loadingnya. Jangan yang loading. Kan ini berat-berat.
Ini kitab-kitab yang ini kan berat-berat. Nah, ini kan banyak aplikasinya. Mau tentang apapun, kalau saya banyak aplikasi. Nah, itu tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau tafsir, oh berarti Al-Bahithul Qur'ani misalnya. Membahas Quran kalau tafsir. Kalau hadis, Al-Bahithul Hadisi. Itu dipisah memang. Tapi sekali klik itu semuanya akan keluar. Semuanya akan keluar. Itulah sekarang tidak kita pungkiri. Tapi ini akan bergeser ya. Bentuk kitab yang begini, fisik begini, sekarang sudah mulai bergeser. Apalagi yang kajian online. Online itu memang ini sudah tidak ada, bentuknya PDF. Pengajar pasti di PDF-kan. Itu kan ya. Makanya tidak kita pungkiri ya. Makanya percepatan ilmu pun harus terus kita upgrade. Tidak bisa kita mengupgrade, tidak bisa kita tidak mengupgrade, tapi harus kita upgrade terus. Nah, caranya bagaimana? Nah, gunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang. Terjemah ada. Ibnu Katsir misal, kalau sulit kitabnya, ya ada terjemahnya. Kalau suka tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir yang lain itu ada semuanya. Ya itulah sekarang zaman sekarang beda beda ini. Orangnya kalau belanja kudu kaditu. Belanja tinggal klik kan ya. Nah itu sudah tidak kita pungkiri dan tidak bisa kita halangi. Teknologi ini baik yang baik atau yang buruk. Yang buruk Ustaz bagaimana? Tidak bisa kita halangi. Itu memang sudah akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Ini baik banyak, buruk juga kan banyak. Baik dan buruk itu banyak. Makanya perbanyak saja istighfar ya. Karena tidak bisa kita pungkiri. Banyak-banyak istighfar. Dihisab ya Pak Ustaz? Ya. Nanti dihisab. Dihisab. Karena iya. Kalau dulu kan yang dihisab itu harta, tahta, wanita. Sekarang satu lagi kuota. Dihisab nanti kuota itu. Ya. Kan dihisab. Sok taya kuota stresnya. Sekarang kan begitu. Tidak kita pungkiri itu ya. Baik, ana itu yang tadi ya. Ana itu. Kan dari ana yakni. Kalau Imam Ibnu Hisham itu na'aitu dibalik. Na'aitu. Tapi yang sering digunakan ana itu. Fi'il mudhari itu kumpul dalam ucapan ana itu. A itu domir apa? Ana. Nun domir apa? Nahnu. Ya domir goib. Huwa. Ta domir mutakal lim. A dan nun ini mutakalim. Mutakalim. Ya itu goib. Ta itu mukhotob. Sebagai tanda itu. Sebagai tanda. Jadi A dan nun itu ana itu mutakalim. Iya goib. Kemudian ta mukhotob. Makanya nanti akan terlihat di fi'il madhi atau fi'il mudhari yang tadi. Khususnya di fi'il mudhari. Tadi fi'il mudhari ya. Nah, kalau di fi'il mudhari, kalau ada a di awal, nun di awal, ya di awal, ta di awal, itu adalah tanda. Itu tanda fi'il mudhari sebagai tambahan dari fa'ala. Tapi harus diingat, ini adalah huruf-huruf tambahan yang kita sebut namanya huruf apa? Mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruful mudhara'ah. Nah, ini hafalkan istilah ini ya. Ciri tanda fi'il mudhari itu di sini. Huruful mudhara'ah. Anaitu. Anaitu atau Ibnu Hisham mengatakan na'aitu. Boleh ya? Na'aitu. Huruf mudhara'ah. Jadi kalau di awal ada yang begini, nah ini pastikan dia fi'il mudhari sebagai tambahan huruf mudhara'ah. Aslinya fa'ala. Fi'il madhi ketika ada iya misal jadi yaf'ulu. Nah ini berarti huruf
mudharaah. Inilah tanda fi'il mudhari. Tapi ingat ini semuanya mustatir, tersembunyi. Ini mustatir ya, tersembunyi. Cara mengirob nanti belajar ini. Mustatir, tersembunyi. Tersembunyi. Satu lagi lawan mustatir apa? Bariz. Bariz, nampak. Nah, kalau nampak setelah yang ini ya. Setelah ana itu, kalau a dan nun tidak ada, paling di iya dan ta. Contoh yaf'ulu. Ini kan fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya bukan iya. Tetapi mustatir. Nanti itu bahas itu ya. Kemudian ada kata lagi yaf'ulani. Nah, ini sudah mulai bariz, nampak. Yaf'ulani, fi'il mudhari. Fa'ilnya, lihat, fa'ilnya berarti yang tambahannya. Apa di sini ada alif dan nun. Ambilnya satu saja, yaitu alif. Nah, ini masih ingat yang pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari dilihat dari akhiran ada 3. Nah, itu teh panghesena itu teh. Paling susah itu teh. 1 sohi akhir, 2 afalul homsah, 3 mutal akhir. Itu paling susah menjawab. Paling susah menjawab. Di antara yang sekian banyak itu yang susah itu jelaskan. Itu tulisannya jelaskan itu enggak? Kalau belum jelas berarti belum benar. Iya teh ongko ditulis tapi terjelas berarti belum jelaskan. Karena harus dikuasai itu pokoknya fi'il mudhari mutkinkan ya. Fi'il mudhari mutkinkan. Fi'il amr, fi'il madi, fi'il amr mah itu mabni. Yang harus dimutkinkan sebetulnya yang ini. Fi'il mudhari. Ada yang sohi akhir, ada mu'tal akhir, ada yang afalul homsah. Nah, pertanyaan kemarin ngejapri hadza. Nah, itu ya. Nomor terakhir tuh. Hadza. Ja'a hadza. Terus ro'a itu hadza. Marartu bihadza. Hadza semuanya karena dia mabni. Yang ini mabni fi'il madi, mabni fi'il amr, mabni. Nah, yang fi'il mudhari dia tidak mabni. Dia berubah. Makanya mutkinkan yang itu. Dan nanti kita akan ulang-ulang kalau sudah masuk ke i'rab ya. Kalau sudah masuk ke i'rab, kita akan terus pelajari itu. Dan jangan lepas di tasrif usul. Karena itu nanti ke usul yang ini. Tasrif usul yang ini ya. Yang dari awal sampai akhir 1 sampai 6. Halaman 1 akhir sampai 6. Kita akan coba praktekkan dimulai Jumat depan. Baik, teruskan fi'il mudhari. Yang maklum dulu. Silakan. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, taquluna. Taqulina, taqulani, taquluna. Taqulu, naqulu. Yang dulu ada salah tuh. Yang dulu cetakan dulu. Ini sudah benar. Yang mana yang salah yang dulu? Nah, domir apa itu? Anti, sok robi, dirobi. Jadi taf'ulina, ya dan nun. Ya dan nun. Apa ciri anti di situ? Ya. Ya apa namanya? Nah, ini modal kita ya untuk mengi'rab. Taf'ulina. Fi'il. Setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya? Nah, ini. Ini fa'il, dia itu fa'il. Namanya tadi apa? Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah, domir anti. Nah, itu ada salahnya. Taf'ulu, harusnya taf'ulina. Silakan dirobah ya. Tidak kita pungkiri ini harus diperbaiki. Sekarang yang majhul.
Silakan. Yang mana yang harus diperbaiki? Sama domir anti. Nah, itulah yang dimaksud dengan fi'il mudhari. Kita percepat saja ya. Teruskan, fi'il amr. Halaman 94 yang dulu halaman 87. Fi'il amr bisa uf'ul, if'al, if'il. Tasrifnya, nah yang ini. Silahkan baca tasrifnya. Nah ini sedikit ya. Sedikit. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Tapi nanti tanda mabninya itu beda. Nanti ya. Kan mabniun ala kan ada. Tapi kita belum mengirob. Tapi insya Allah sudah mulai Jumat depan mulai mengirob. Tapi yang gampang dulu. Sekarang fi'il nahyi. Di sini wazannya bisa la taf'ul, la taf'al, la taf'il. Tasrifnya. Silahkan. La taf'ul, la taf'ula, la taf'uli, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Baik, itu ya. Kalau di bawah ada nun taukid sakilah khafifah nantilah ya. Kita bahas khusus yang itu. Berikutnya ismul fa'il. Ismul fa'il dicetakan yang dulu ismunya i-nya itu coret. Tidak boleh ada hamzah qat'i. Ini bukan, yang baru itu benar ya. Isim fa'il, ismul fa'ili. Polanya bisa fa'ilun atau fa'ilun. Fa'ilun bab berapa? Bab 6. Baik, sekarang tasrifnya silahkan. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Yang ini berlaku mau goib, mau mukhotob, mau mutakalim silahkan. Ya ini berlaku semuanya. Dan ini hanya menentukan jumlah saja. Jumlah, mufrad, musanna, jama, dan nau, jenis. Ada muzakkar, ada muannats. Nah, paling tambahnya di sini ada sigoh mubalaghah. Yang kemarinnya fa'alun dan sebagainya. Tasrifnya sama saja tuh. Tasrifnya. Halaman berikut isim tafdil. Isim tafdil bisa af'alu, bisa fu'la. Af'alu atau fu'la. Af'alu muzakkar. Fu'la muannats. Ya, bisa gunakan itu. Itu isim tafdil, lebih. Yang sering digunakan adalah af'alu. Af'alu. Kabirun jadi apa? Akbaru. Soghirun. Soghirun. Nahifun. Nahifun. Anhafu. Lebih kecil. Lebih kurus. Anhafu. Dan sebagainya. Sifat musyabbahah. Sudah itu ya. Silahkan di ini. Nah itu tambahan di isim fa'il ada sigoh mubalaghah, isim tafdil. Isim tafdil, isimnya juga sama dicoret. Dan sifat musyabbahah. Kemudian isim maf'ul. Itu polanya bisa maf'ulun, fa'ilun. Maksud fa'ilun itu kadang-kadang fa'ilun bimakna maf'ulun. Kadang-kadang fa'ilun bimakna maf'ulun. Seperti Nabi Ismail diberi gelar apa? Zabihun. Zabih. Zabih. Zabih itu apa? Menyembelih. Padahal Nabi Ismail bukan menyembelih tapi disembelih. Berarti zabihun bimakna mazbuhun. Maf'ul. Karena isi maf'ul. Asyaitonir rajim. Ar-rajim ini wazan fa'il. Tapi maknanya maf'ul. Berarti apa makna dari rajim? Marjum. Rajim, marjum. Rajim,
maknanya ini isim maf'ul, berarti marjum. Tuh, ada yang model begini, isim maf'ul tapi wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Rojim maksudnya marjum, zabih, mazbu dan sebagainya. Yang di gitu ya. Yang di. Kalau rahim tidak ya, rahimun tidak bisa. Rahimah tidak karena bukan diberi tapi memberi. Itu tambahan saja. Tasrifnya silakan baca. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulati. Nah, yang kemarin yang dites ini kebanyakan pendek-pendek ainnya. Maf'ulun awal betul, tapi kedua maf'ulani, maf'ulu tetap padahal panjang. Ya. O-nya ingat selalu yang itu ya, khusus wazan maf'ulun. Tenang saja yang itu ya. Maf'ulun. Jadi pabaliut teh. Pas hafalannya maf'ulun, maf'ulani, ini ditahan dulu jadi bingung gitu. Jadi harus kecepatan tinggi Ustaz. Iya. Yang ini ya. Kemarin di sini nih. Sebetulnya bukan itu jadi salah, bukan. Tapi kan kita lihat dari madnya biar terbiasa gitu. Maf'ulun. Baik, sekarang halaman terakhir masdar. Masdar kemarin ada masdar taukid, wazannya fa'lan, masdar marroh. Nah, marroh wazannya apa? Fa'latan, fa'nya ya. Fa'nya itu beri lingkari, fa'nya, fathahnya. Ciri khas masdar marroh itu fathah, fa'latan. Fa'latan. Beda dengan hay'ah. Hay'ah itu fi'latan kasroh. Masdar hay'ah nama lain itu nau'. Masdar marroh nama lain apa kemarin? Adad. Masdar mimi maf'alun. Masdar sinai syahri. Tasydid yang ini. Syahriyun. Kenapa syahriyun ya? Bukan syahr. Bukan. Kan dari atas tuh wazan, Bu. Harusnya apa? Fa'liyun. Fa'liyun harusnya. Ya. Fa'liyun. Baru contohnya syahriyun gitu. Syahriyun. Islamiyun. Apapun lah, yang penting ada ya tasydid. Tasrifnya silakan. Iya. Syahriyun pakai tanwin. Pakai tasydid. Syahriyun. Nama tasydid sama dengan islamiyun. Silakan tasrifnya. Tasrifnya. Siapa yang belum? Oh, ke depan lagi. Udah ya? Ya, ke depan lagi. Nah, yang kemarin banyak itu sigana mati dieunya. Kan jangan fa'latin, coret. Fa'latun. Palingan kekehnya. Fa'lan fa'laini fa'latun ulang. Fa'lan fa'laini fa'latun ulang anggar wae. Benar itu teh. Lihat di sini padahal salah. Harusnya fa'latin. Karena mansub. Fa'lan mansub. Tanda nasabnya fathah. Fa'laini mansub. Tanda nasabnya ya. Karena musanna kan ya. Fa'latun marfu kan tidak boleh. Harusnya ikut yang di awal. Mansubkan. Tanda nasabnya fa'latin. Tanda nasabnya kenapa dengan kasroh? Jama mu'anas salim. Maka dibacanya fa'latin.
Coret yang itu, salah. Palingan ngahulangnya, ngahulang naon cenah nu salah. Baik, sekarang isim zaman, isim makan. Ini maf'alun, mif'alun, maf'alun atau maf'ilun atau maf'alatun. Silakan tasrifnya. Maf'alun, maf'alani, maf'alu. Nah, ini coret yang mana? Tanwin. Mafa'ilu masuk ke isim apa? Apa alasannya? Sighah muntahal jumu. Eta nu pangesena. Kalau soal itu saja lumayan, itu setengah jamnya. Jelaskan isim goir munsharif. Sudah mau ditulis nomor 11 biar ganjil, tapi wah itu mah riut itu ya. Terakhir isim alat. Isim alat bisa mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun. Silakan tasrifnya. Maf'alun, maf'alani, maf'alu. Nah, itu alhamdulillah beres kitab yang ini ya. Bismillah, Allah sudah izinkan beres untuk memperdalam untuk mempelajari kitab ini. Adapun berikutnya kan ini hanya kamus mini. Kamus mini silakan dibaca-baca. Insya Allah mulai di pekan depan, di Jumat depan kita sorobnya ke sulasi mazid ya. Mulai ke sulasi mazid, tapi ada nanti tambahan kita mengi'rab Al-Qur'an. Ya, Bu. Buku pegangan yang Tuan Hasan punya? Yang punya yang mana? Oke, punya. Belum ya? Padahal sorof itu tahap awal. Tuan Hasan lah yang Tuan Hasan ya. Tapi kekurangan ya. Al-Kafi beda. Kalau untuk hafalan itu yang tasrif. Kalau Al-Kafi itu untuk pendalaman karena dibagan, metodenya dibagan. Al-Kafi 1, 2, 3. Kalau yang tasrif Tuan Hasan itu kelebihannya tapi ya ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya untuk hafalan lebih mudah. Tapi kekurangannya Arabnya Arab pegon. Tapi harus diingat itu kan 3 jilid sama tasrif Hasan 1, 2, 3. Saat masuk ke jilid 2 apalagi jilid 3 itu pendalaman sorof. Pendalaman mengiklal. Mengiklal itu kenapa dari kola asalnya kowala, dari yakulu asalnya yakulu, itu kan pendalaman. Nah, untuk pendalaman memang jilid 2, jilid 3, tapi untuk hafalan bagus yang itu yang jilid 1. Tapi dianjurkan bukan belinya jilid 1, 2, 3 masing-masing, tapi yang satu bundel itu. Yang satu bundel itu. Kalau ini Al-Kafi, aslinya kan ini Al-Kafi jilid 1. Al-Kafi jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu bisa gunakan Al-Kafi. Jadi nyambungnya ke jilid 2 tasrif ini sulasi mazid. Itu kelebihannya ada bagan. Kelebihannya di bagan. Nah, untuk tasrif memang merujunya yang tasrif Hasan. Tapi kelemahannya itu Arab pegon. Sulit kita bacanya. Nah, nanti sepakati mau yang Al-Kafi atau mau yang tadi mau dibawa yang Al-Kafi. Lupa. Atau mau yang tasrif Hasan. Kalau tasrif Hasan memang sulitnya di Arab pegonnya. Arab pegon itu bahasa Indonesia tapi diarabkan. Dia bahasa Indonesia tapi diarabkan. Bahasa Melayu. Nih baca. Tuh, mampu. Kan bahasa kita. Kan mampu. Nah, yang itu.
memang kekurangan di sini bagi kita. Ini kurang bagi kita. Tapi mau tidak mau ini wajib dibaca. Yang ini. Karena ilmunya ada di situ. Nah, silahkan mau yang mana, yang tasib ahasan berarti ada kurangnya di situ, atau al-kafi berarti langsung ke jilid 2. Tapi al-kafinya satu paket juga, jilid 1 2 3 satu bundel. Yang tasib ahasan juga sama, 3 jilid itu satu bundel. Biar nanti ada permasalahan kita rujuknya ke situ. Mangga sepakati nanti ya. Oleh Roisah silahkan. Alhamdulillah, kita sambil ngobrol silakan, kita istirahat dulu 10 menit ya. Sudah jam 9. Alhamdulillah. Iya.